Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Insinyur Ahmad Tauhidi SHMA selaku pengasuh Pondok Pesantren Ati Qira Banyuwangi dan juga Gus Novianto Sanjaya selaku pemateri pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semua ketemu lagi dalam sesi yang insya Allah seru banget, yaitu materi tentang kebangsaan, bela negara. Jangan keburu bosan dulu. Nah, karena topik ini tuh bakal ngebahas hal-hal penting yang dekat sama kita, yaitu Indonesia dan santri. Coba deh teman-teman bayangin kalau Indonesia ini ibaratnya kapal yang besar. Nah, kira-kira santri itu sebagai penumpang, nahkoda, atau malah yang jagain kantin kapal? Jagain kantin kapal. Nah, pada kesempatan malam ini, pemateri kita yang luar biasa akan membahas semua tentang bela negara. Jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah Gus Novianto Sanjaya. Beliau adalah suaminya Ning Isrofa yang barusan jadi pemateri dan sekarang suaminya Gus Novianto Sanjaya. Nah, perlu diketahui Gus Novianto Sanjaya ini merupakan langsung aja wes ya. Gus Novin itu kuliah S1, S1-nya 2 kali. Yang pertama itu pelayaran dan juga sarjana hukum. Kemudian pada tahun 2018 mengambil pendidikan tingkat lanjut S2 hukum di Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor PSDM di UNER. UNER itu di Surabaya. Nah, kebetulan bareng dengan Ning Isrofa ya Ning. Nah, baik langsung saja kepada Gus Novianto saja saya persilakan. Biar lebih biar lebih santai di bawah aja. Beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mas Willy selaku moderator. Nama saya Novianto Sanjaya. Adik-adik bisa memanggil saya Gus Novin. Ya, sudah tahu kan tadi? Nah, kali ini Gus Novin akan memaparkan tentang apa itu yang dimaksud bela negara dan apa kaitannya bela negara dengan adik-adik sekalian yang lagi menempuh di Pondok Pesantren Az-Zikro yang tercinta ini. Bela negara itu adalah sikap atau perilaku untuk menumbuhkan kesadaran diri dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap negara. Negara itu adalah suatu wilayah yang di dalamnya ada beberapa individu, ada golongan, ada masyarakat. Seperti negara kita saat ini, negara Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, multikultural, banyak budaya, dan terdiri dari bermacam-macam suku. Tadi kata Mas Willy, negara itu disampaikan seperti kapal. Nah, kalau negara itu seperti kapal, adik-adik ini posisinya di mana? Sebagai nakoda kah? Atau perwira kapal kah? Atau penumpang yang berada di atas kapal? Hah? Penumpang ya. Ya, adik-adik ini bisa diibaratkan sebagai penumpang di atas kapal itu. Karena kalau kapal itu diibaratkan sebagai negara, pasti pemimpin negara atau nahkoda itu adalah sebagai pemimpin negara. Oke, bisa next slide. Coba lihat di layar, ada lambang apa? Ada yang belum tahu itu lambang apa, adik-adik? Hah?
lambang bendera merah putih dan Garuda. Nah, lambang dan simbol negara yaitu bendera dan Pancasila. Bendera kita terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih. Merah melambangkan keberanian, keteguhan, kekuatan, sedangkan putih melambangkan kesucian, kedamaian. Ada lagi? Ya, putih itu melambangkan apa? Selain kesucian, kedamaian. Hah? Iya, putih tulang. Hah? Kalau Garuda Pancasila, ada yang belum tahu itu? Garuda Pancasila itu ada beberapa nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, ada nilai keagamaan, ada nilai-nilai ketuhanan di situ. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan di situ, ada nilai-nilai peradaban. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Ada nilai-nilai kesatuan di situ, bahwa Pancasila itu dalam sila ketiga yang di dalam negara tadi terdiri dari beberapa suku, beberapa budaya, kita bersatu dalam kesatuan tersebut. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Nah, terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara harus diperlakukan secara adil, ya, karena semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Oke, slide selanjutnya. Ini beberapa, ada 6 nilai konsepsi bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu untuk adik-adik santri dapat diwujudkan dalam perilaku kesehariannya itu dengan tadi menambah atau menggali ilmu atau mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang apa itu negara, apa itu Indonesia, dan mengenali diri kita sebagai warga negara. Itu salah satu cara atau upaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Lalu yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara itu bisa diimplementasikan atau diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Kalau untuk anak santri itu kalian kan negara sebagai organisasi besar, ya. Kalau organisasi kecilnya seperti adik-adik di sini di dalam Pondok Pesantren Az-Zikra, ada guru, ada kiai, ada pengajar-pengajar yang lain, dan ada teman-teman sesama, yaitu harus saling mengenal, saling menyayangi, saling peduli. Meskipun kalian itu dari beberapa latar belakang yang berbeda, tapi di Pondok Pesantren Az-Zikra ini adalah kalian semua adalah santri yang harus sadar bahwa bersama-sama saling mengenal, saling menghormati. Yaitu cara atau upaya untuk menyadarkan diri kita sadar berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, setia kepada Pancasila itu setiap perilaku kita, setiap karakter kita itu harus merepresentasikan sebagai warga negara yang cinta kepada Pancasila. Contohnya nilai-nilai Pancasila tadi itu mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan lain sebagainya itu kalian wujudkan dengan cara belajar bersungguh-sungguh di Pondok Pesantren Az-Zikra ini. Jangan menyia-nyiakan waktu yang sudah kalian dapatkan, jangan menyia-nyiakan sesuatu itu lewat begitu saja.
harus punya target, harus punya impian, dan jangan membiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Lalu yang keempat yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Mempunyai kemampuan awal bela negara ini bisa diwujudkan dengan memanage atau menjaga kesehatan kalian. Karena seseorang yang kesehatannya itu lemah pasti tidak bisa menjadi pemimpin. Maka dari itu menjaga kesehatan itu sangat penting. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam pondok pesantren. Adik-adik menjaga kebersihan, kalau melihat sampah langsung dibuang kepada tempatnya agar tidak ada penyakit. Terus yang kelima adalah rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara. Itu dalam skala kecil di pondok pesantren ini kan adik-adik mengorbankan waktunya, mengorbankan rasa rindunya kepada orang tua, ya kan? Untuk berlatih, menggali potensi di sini, untuk belajar, memupuk pengetahuan, menambah ilmu di sini. Nah itu dengan cara seperti itu. Lalu yang keenam yaitu mempunyai semangat dan mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Harus semangat. Kalau adik-adik santri ini adalah sebuah generasi yang nanti akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang sekarang. Ya, jadi keberlangsungan negara itu tergantung bagaimana generasi sekarang itu mendapatkan pendidikan. Contoh ya seperti Abi ini mendirikan pondok pesantren Al-Zikro ini, itu adalah salah satu bentuk dari bela negara karena Abi menyiapkan generasi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Seperti itu. Terus ada yang tidak hafal lagu kebangsaan kita? Coba angkat tangan yang enggak hafal. Yang setiap upacara pasti dikumandangkan ini lagu kebangsaan. Ada yang enggak hafal? Harus hafal ya, harus tahu lagu kebangsaan. Tahu kan? Ada yang enggak tahu? Oke, next. Nah, ini beberapa foto sekilas saja untuk histori dari pemateri. Itu foto yang paling kanan bawah, itu ketika dulu masih jadi sebagai taruna. Lalu foto yang kedua sebelahnya, dan yang ketiga, keempat ini ketika sudah wisuda, lalu menempuh pendidikan hukum dan lulus bersama Ning Istrofa itu. Dan Gus Novin sama Ning Istrofa pernah melakukan studi pendek di Turki, itu fotonya. Adik-adik harus punya motivasi ya, bahwa nantinya atau generasi pengganti adalah adik-adik ini, atau nasib suatu bangsa, nasib suatu negara itu berada pada pundak adik-adik. Ya, oke, next. Oke, sekian pemaparan dari Gus Novin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa pemateri kita pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah lagi dong. Sekali lagi. Oke. Ternyata jadi santri itu bukan hanya sekedar sarung dan ngaji aja, tetapi juga tentang jiwa kepahlawanan. Dari sini, apakah dari teman-teman santri Posaba ada pertanyaan? Kita batasi 3 pertanyaan saja. Ya, oke, silakan yang mau bertanya angkat tangan terlebih dahulu. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi. Saya bertanya, apa itu ideologi negara? Ya. Satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya izin bertanya, dengan cara apa kita dapat membela negara? Udah gitu aja. Makasih. Oke, jawab dulu pertanyaan pertama ya tadi. Apa itu ideologi negara? Ideologi negara itu adalah suatu landasan berpikir atau landasan filosofis atau lebih mudahnya pedoman dari seorang warga negara. Jadi landasan berpikir dalam berperilaku berpedoman seperti tadi. Bisa dikatakan Pancasila itu adalah ideologi bagi bangsa Indonesia karena di situ terkandung nilai-nilai yang mencerminkan karakter dasar dari sebuah bangsa negara Indonesia. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Bagaimana cara yang dilakukan untuk membela negara? Yang yaitu dapat tadi dilakukan. dalam contoh ringan tadi ada 6 konsepsi tadi kan sudah diterangkan ya. Contohnya seperti menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, kamu dalam mewujudkan upaya untuk bela negara itu bisa dengan menempuh pendidikan di Pondok Al-Zikro ini dengan sungguh-sungguh, tidak melewatkan waktu begitu saja, dan harus mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Oke, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Badra Agung. Saya dari Kecamatan Blimbing Sari, Desa Tegalwero. Saya ingin bertanya, kenapa kok kita harus membela negara kita sendiri? Dan apa dampak negatifnya ketika kita tidak membela negara? Oke, Terima kasih, pertanyaan yang bagus. sangat bagus ini. Beri tepuk tangan dulu buat Dino. Pertanyaannya sangat bagus. Kenapa kita harus bela negara kita sendiri? Ya kalau bukan kita mau siapa lagi? Iya kan, yang mau bela negara. Kenapa harus kita punya rasa untuk bela negara itu? Coba bayangkan jika negara Indonesia ini mengalami perang. Siapa yang akan menjaga kedaulatan dan kesatuan kalau bukan warga negaranya sendiri? Coba bayangkan jika kita hidup berada di negara yang berkonflik seperti Timur Tengah saat ini. Mungkin adik-adik gak bisa dengan tenang, nyaman belajar di sini. Pasti setiap harinya akan diselimuti oleh rasa takut, ya kan? Nah itu makanya untuk mewujudkan upaya bela negara itu kamu harus memanfaatkan betul, menggali pengetahuan, memupuk pengetahuannya di sini di Pondok Pesantren Al-Zikro tercinta ini. Mungkin itu cukup, Mas Willy. Oke, karena sudah 3 pertanyaan, jadi kita tutup materi mengenai bela negara pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah bela negara itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Bukan hanya tugas TNI ataupun aparat saja, melainkan juga tugas dari kita sebagai warga negara Indonesia. Membela negara tidak selalu dengan senjata, tetapi juga bisa dilakukan melalui hal-hal sederhana seperti menjaga persatuan, taat hukum, berperilaku jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Mungkin itu saja dari saya. Ditutup dengan semangat sanat dulu ya. Oke. Sanat. Diulang. Gak semangat ini. Ayo. Bagus. Oke. Sanat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.